Hi guys, like, comment, and subscribe. Jangan lupa tanda loncengnya dihidupin guys, biar kalian tahu kalau kita update video baru. Don't forget. Hai guys, welcome back to Saga Official. Balik lagi bareng gue Bella. Gue Anggi. Ya, pada hari ini kita pengen ngebahas something yang more deeper dari sebelumnya. Karena sebelumnya di edisi Rumah Saga yang pertama kita udah perkenalan. Jadi di yang kedua ini kita akan membahas sesuatu yang lebih spesifik ya. Lebih dalam sih. Yes, kita punya topik tersendiri. Jadi kita pengen ngebahas hubungan tapi dalam fase pernikahan. Oh gitu. Betul? Iya. Yes, tapi sebelum kita lanjut ke sana, teman-teman wajib like, comment, dan subscribe. Jangan lupa Dihidupkan loncengnya guys. supaya kalian tahu misalkan Anggi itu lagi ngupdate video baru. Ya soalnya biasanya ngupdate Anggi bukan gua. So, happy watching guys. Oke, langsung aja masuk ke topiknya. Kita membahas hubungan dalam fase pernikahan. Pernikahannya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, gue pengen tanya dulu. Lo tim hubungan lama atau tim hubungan yang sebentar? Gue sih yang sebentar aja udah cukup sih untuk menjelang pernikahan ya. Gue sebentar aja. Kalau lu? Oke, kalau gue tim hubungan yang so-so aja. So-so aja dalam artian ya tergantung dari niat si orangnya. Oh gitu. Tapi kan pada kenyataannya kan kita tim yang sebentar, ya Iya nggak sih. lama-lama Iya, banget iya, gitu. Jadi menurut gue hubungan pernikahan itu nggak harus lama atau cepet sih. Iya sih. Gitu. Kadang yang pacaran lama malah hubungan pernikahannya sebentar, kadang yang hubungannya pacarannya sebentar, nikahnya bisa lama banget gitu kan. Sebenarnya tergantung dari masing-masing aja sih. Yes, that's right. Gimana? Oke, Iya. selanjutnya, menurut lo hal apa yang harus disiapkan, yang harus dimatangkan sebelum lo memutuskan menikah? Pemikiran sih. Pemikiran. Lo harus dewasa dalam apapun ya, dalam apapun ini konteksnya. Gue ambil satu contoh deh, misalnya di kehidupan sebelum lu menikah itu, gua ngomong sebagai cowok nih ya. Ya. Lu sering nongkrong sama cewek nih misalnya, sebelum lu menikah, lu nongkrong sama cewek. Nah, kalau lu udah siap buat menikah, lu harus ninggalin itu, bro. Jadi Ninggalin atau ngurangin? kalau bisa sih ditinggalin. Oke. Kalau bisa ya, cuma kalaupun seandainya nggak bisa ya lu kurangin. Dalam artian gini, misalnya lu mau nongkrong, lu ajak juga bini lu maksudnya. Ataupun kalau misalnya bini lu lagi ada kerjaan ataupun segala macam ya, setidaknya lo izin, dan bini lu harus tahu temen lu siapa aja gitu. Yang penting komunikasi aja sih sebenarnya. Dan lu harus lebih rela ngorbanin waktu main lu Buat keluarga. buat istri lu, ngiburin dia segala macam. Ya itu sih yang penting menurut gua ya. Yang harus banget lo rubahin setelah lu mau menikah. Kalau menurut lu? Oke, kalau menurut gue sih hampir sama ya. Jadi yang pertama tuh kematangan dari pemikiran itu sendiri, terus kemauan gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Contoh kayak Anggi bilang tadi, lo terbiasa kenalan sama cewek lo dari Instagram. Ya ketika misalkan lo menikah lo harus siap meninggalkan itu. Terus misalkan nih penjurus aja, seneng gue. Kagak, itu temen-temen doang. Terus contoh misalkan lo bocil nih gitu. Nggak bocil juga sih, lo nggak bocil ya. Nggak, maksud gue gini, misalkan kayak Anggi bilang lo suka nongkrong gitu kan. Kalau menurut gue setelah menikah lo nggak apa-apa lo suka nongkrong gitu. Nggak Tapi at least lo kasih tahu lingkungan lo seperti apa ke suami lo. Jadi ya kalau menurut gue ketika lo mau menikah tuh yang harus paling siap tuh mental sih. Mental ya? Iya, mental. Mental sih. Ya mental, karena ketika mental lo siap ya lo siap dengan semua kondisi. Berarti memang harus dewasa banget. Betul, ya pemikirannya. harus dewasa. Karena gini deh, kalau lo nggak dewasa ya, misalkan nih lo nikah, lo tinggal sendiri nggak sama orang tua, ngontrak gitu misalkan. Iya. Nah, ketika misalkan beras habis ya masa lo mau ngamuk-ngamuk? Iya sih sebenarnya. Terus misalkan laki lu misalkan dia gajinya nggak tetap nih, gitu, dapatnya misalkan dari kayak lo deh bisnis gitu. Ya masa misalkan laki nggak ada orderan lo ngamuk-ngamuk? Iya sih. Ya harusnya kan lo mendukung gitu loh. Iya nggak sih? Ya itu menurut gue kesiapan mental sih. Gitu. Karena kalau mental lo siap ya lo pasti punya 1000 strategi untuk bertahan hidup bersama suami. Nah itu tuh, kita balik lagi ya ke yang menurut lo pasangan lama atau sebentar tadi kan. Nah gua balik lagi ke sana. Sekarang menurut gua pacaran lama itu gak penting. Kenapa? Itu karena gini, dulu gua pernah ngalamin yang nama pacaran lama ya. Dan itu menurut gua buang-buang waktu kalau sekarang pemikirannya ya. Tapi kan emang waktu itu emang lo belum mengarahnya mau ke nikah. Bener sih, bener. Cuma kan pasti ending dari pacaran ataupun hubungan ya apalah gitu,
pasti endingnya bakal pernikahan kan? Enggak selamanya. Ada yang cuma buat main, Ya, ada yang buat juga have sih. fun. Ada juga sih. Jadi kalau menurut gue ya, hubungan itu ada dua. Mengarah ke pernikahan atau emang lu cuma mau dapat patah hati. Ya, kayak gitu. Mario Teguh gue aja. Ya, tapi itu balik lagi menurut gua sih, ya kan? Iya sih benar. Tapi gue setuju sih. Sebenarnya pacaran lama tuh buang-buang waktu. Apalagi kalau misalkan dari awal lo tahu ya, itu percuma gitu pacaran sama orang itu karena memang lo tahu endingnya mau kemana. Iya sih, percuma. Gitu, iya kan? Iya, betul. Kayak misalkan lo malah ngabisin banyak rugi, waktu, materi, semuanya lah, hati, air mata, everything lah pokoknya. Iya. Buang-buang energi Bener, juga. Bener. Oke, next. Pendapat lo sebagai seorang pengantin baru di awal-awal kemarin, kan udah nggak pengantin baru lagi anjir. Awal menikah kan pasti kan, ya kita kan belum sama-sama belum kenal kan. Gue seneng sih awalnya. Jujur gue Padahal sekarang nggak seneng dong. belum kelar kan. Ini orang nih. Maksudnya gue sebenarnya sempat gue ngomongin, sebenarnya gue nggak nyangka aja bisa nikah gitu loh. Dari dulu itu gue sama pernikahan tuh ya udahlah nanti aja lah gitu loh maksudnya. Yang berleha-leha segala macam. Cuma kalau setelah gue menikah, gue seneng banget sih dalam artian gini. Ya udah berarti gue harus hidup bener gitu loh. Dalam artian ya nggak bener-bener banget, cuma ya setidaknya lebih ada yang mengarahin gitu loh, ada yang bisa buat berbagi segala macem ya everything lah, maksudnya lebih seneng aja gue jalanin gitu loh. Kalau gue di awal pernikahan pasti shock ya, shocknya dalam artian ya gue baru tahu lo tidur ngorok anjing misalkan gitu. Gue baru tahu kalau dia baru tahu kalau misalnya gue tidur suka ngigo nggak jelas, tiba-tiba bangun mau minum susu. Lu malam kemarin ya dia tidur duluan nih ya, gue lagi main handphone, dia lagi tiba-tiba kenapa? Tiba-tiba dia ngomong mau minum susu bu. Lah ngapain lu minum susu sambil tidur? Gue ingat gue itu mimpi dikasih susu, jadi ada orang tuh ngasih susu. Ya tapi enggak gimana ya, lu ngigo ya oke. Tapi lu sama juga anjir, dia tuh sama juga, kadang dia tuh suka ngigo terus ngajak ngomong terus begonya gue, iya bu kenapa? Sama sih kayaknya kita sama. Nah itu yang buat shock tuh sesuatu yang kayak gitu. Terus kayak sifat-sifat baru yang tapi gini aja sih sebenarnya, kalau lo mau bertahan dalam hubungan yang penting anggap aja itu lucu gitu. Jangan jadi jangan mentang-mentang dia gini gue nggak mau nih, jangan, maksudnya ya udah lo anggap kelucuan aja gitu loh, hiburan gitu loh. Ya itu kalau menurut gue ya di awal pas nikah ya, pernikahan itu ya itu something that funny gitu yang harus diketawain. Kayak contoh misalkan contoh ya, amit-amit sih jangan sampai nasi cuma tinggal sepiring, ya anggap aja lucu, anggap aja diet. Iya sih ya lebih make it funny, ngerti gak sih? Gue kalau sekarang sih lebih apa ya, pikirnya udah positif banget sih. Iya. Maksudnya ya udah kalau tapi emang di awal pernikahan itu semua tuh pasti lu ngerasa kan, di awal pernikahan tuh pasti semua ego tuh keluar. Itu ego yang misalkan lo pengen didengerin, lo pengen A, lo pengen B diturutin gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kalau menurut lo akan mendewasakan diri sendiri. Lo dewasa sendiri sih. Iya. Ya. Lo dewasa bukan pas lo pacaran, malah pacaran lama kadang nggak bikin lo dewasa. Paham gak sih? Intinya gini, memang jauh ya pacaran sama pernikahan, jauh banget. Jauh lah. Kalau lu pernikahan, kalau lu udah ngeyakin bahwa lu mau nikah segala macam dari awal, lu yakinin kalau lu harus mempertahankan hubungan pernikahan lu. Iya, sampai meninggal. Iya, gitu aja sih. Sebenarnya kalau ngomong misal seandainya nggak ada nasi lagi nih buatnya, ya udah, maksudnya gimana ya? Cari jalan tengah. Cari jalan tengah, walaupun nggak ada jalan tengahnya, setidaknya lu ya udahlah, anggap itu apa ya? Cobaan aja udah, maksudnya jangan jadiin beban yang gimana yang besar banget. Dan inget bro, banyak orang yang kagak makan. Benar. Yang nggak bisa makan segala macam. Gitu. Berarti itu udah ya pandangan pernikahan. Kalau bisa nggak ya? Tapi kalau gue ngomong tuh jangan lu potong. Lu tuh kalau udah motong tuh kagak kira-kira kayak bajai jalan. Gitu kan tadi kan gue disuruh nyampein. Oke. Pandangan gue terhadap pernikahan si anjing ya. Silakan. Seneng banget ngambil jatah orang anjing. Oke. Kemudian itu tadi awal tentang pernikahan ya. Menurut lu ketika menikah itu seorang pria tuh harus seperti apa? Dalam hal apa nih? Ya semua lah, dalam hal menjalani rumah tangga, dalam hal sebagai kepala keluarga. Bersikaplah tegas pada tempatnya, bercanda pada tempatnya. Ngerti nggak maksud aku?
Oke, itu dari sisi cowok ya? Iya, benar. Gue jelasin dulu. Maksudnya dalam artian gini. Kalau lu dibutuhkan buat tegas, ya udah lu tegas. Jangan lu satuin ketika lu orang mau tegas lu bercanda gitu loh. Gitu aja sih. Kalau memang lu mau bercanda, ya lu bercanda aja. Kalau menurut gue ya, seorang cowok tuh harus gimana ketika menikah? Menurut gue ya, gengs. Kalau misalkan ada pendapat lain boleh di komen. Cowok itu harus lebih mendengarkan sih. Ngerti nggak? Mendengarkan lebih menjadi audiens. Maksudnya bukan berarti dia nggak boleh ngomong ya. Maksudnya gini, ya kayak lo alamin sendiri, cewek tuh kadang tuh mereka tuh cuma perlu didengar, entah itu soal bacotannya, soal ceritanya, entah itu dia kadang cuma pengen dimanja, intinya gitu aja. Bener, kalau menurut gue ya, pepatah mengatakan happy wife is happy family. Karena ketika misalkan bini lu nggak happy, ya pasti dia bete-betean, terus lu jadi nggak teguran, terus lu jadi bawaannya males segala macam. Tapi ketika misalkan bini lu happy, ya lu happy karena lu nggak denger ocehan dia. Setuju nggak? Setuju. Karena gue ngerasain itu guys. Di awal nikah tuh kita tuh masih sama-sama ego kan. Jadi misalkan Anggi masih sama egonya, gue masih sama egonya. Tapi seiring berjalan dia belajar juga bahwa dia harus jadi pendengar. So sejauh ini ya kita happy aja malah. Maksudnya cuman kayak berantem tuh cuman yang kayak semenit 2 menit, habis itu udah ketawa lagi. Gue paling malas sama dia. Gue pengen cerita sih sama lu. Kalau dia lagi apa ya, sensitif, bad mood segala macem, tiba-tiba ngomel segala macem apa, gue ya udah gue diemin aja, gue malas gitu loh. Iya, tapi terus gue baik sendiri gitu. Makanya gue bilang tadi sebenarnya cewek tuh perlu didengar aja. Kadang tuh entah lagi capek, ngomel tuh yang aduh guys. Iya, maksudnya benar kan, cewek tuh perlu didengar aja intinya. Lo makin kesini makin dewasa karena lo makin mendengarkan, makanya agak berkurang juga. Iya sih. Gitu. Gue sama Anggi tuh pasti ada berantemnya juga, cuman kita makin kesini tuh makin belajar, oh berantemnya harus segini doang gitu. Capek tahu berantem. Iya, makanya kan sekarang kan kita jarang, maksudnya berantem paling cuma semenit 2 menit terus baikan lagi. Capek tahu. Cuman kayak gitu doang guys. Kalau orang tua gitu selalu ngingetin bahwa ya wajar, lu kenal cuma berapa bulan anjir. Jadi ya pasti masih ada ego masing-masing, benar nggak? Nah pertanyaan gue, gimana kalau orang yang pacaran lama? Nah itu yang jadi pertanyaan gue juga, kenapa ya? Beberapa case tuh di masyarakat gitu ya, bahkan yang pacaran lama tuh kadang ketika misalkan mereka menikah tuh kayak aneh aja, maksudnya kayak mereka tuh malah orang asing gitu loh, ngerti gak sih? Harusnya kan ya, kalau misalkan kita pacaran lama kan, dia udah tahu nih misalnya cara kentutnya lu dia udah tahu, cara masuk anginnya lu udah tahu. Ya kalau bisa diomong, baik buruknya lu udah tahu semua lah. Rambut lu udah tahu lah dia berapa helai. Nah, ibarat kata ya, malah aneh kan? Apa mungkinan bosen mungkin? Bisa jadi sih. Tapi kan bosan atau misalkan selama dia pacaran itu ada memang something yang ditutupin. Iya, kebukanya setelah menikah. Maybe sih. Mungkin juga, kita nggak tahu. Cuman aneh nggak sih lu kalau misalkan ada orang pacaran lama malah pas nikahnya berantem mulu. Seharusnya kan lebih tahu sama satu sama lain kan. Iya. Handle-nya gimana, kalau dia marah ataupun sebaliknya kan. Betul, udah tahu kondisi finansialnya seperti apa. Baik buruk fisiknya seperti apa. Oh bosen, apa? Bisa jadi sih, bosen juga bisa jadi sih kalau ada pendapat ataupun apa boleh di komen ya guys. Karena kita juga itu sebenarnya jadi pertanyaan kita juga sih. Itu jadi pertanyaan kita berdua. Karena itu jadi relate juga kan, bener kalau kata orang tua kita kalau kita berantem tuh, misalkan dari dulu zaman pas kita deket ya, orang tua ya udahlah wajar, lu baru kenal berapa hari anjir, baru kenal sebulan gitu. Cuman kalau dipikir iya juga sih masih wajar gitu. Cuman jadinya pertanyaan nih, orang pacaran lama kenapa malah jadi begitu ketika menikah? Gitu loh. Iya wajar sih. Ya itu ya. Berarti benar, pacaran lama tidak menjamin. Keberlangsungan pernikahan. Itu gua relate lagi yang ke sebelumnya ya. Berarti buang-buang waktu kan jadinya kan. That's right. Ya. Malah jadinya siapa tahu nih, lu selama misalkan pacaran 8 tahun nih, ternyata lu 8 tahun itu sama orang yang toksik, guys. Iya, lu pakai topeng lah misalnya, lu sama orang yang pakai topeng. Benar, orang pakai topeng dan toksik. Lo baru sadar ketika menikah, ketika lu udah menikah ya lu mau kabur gimana lagi sih? Iya. Ya resikonya lu ngerubah status lu. Gitu loh. Tapi menurut gue ya, saran gue ya kalaupun seandainya lu pacaran lama tiba-tiba dalam hubungan pernikahan lu kagak jelas gitu loh ya, berujung dengan perceraian. Ya alangkah baiknya lo komunikasikan satu sama lain lah, gitu loh. Maksudnya sebenarnya gampang sih, apa ya, kata kuncinya lo harus nerima aja gitu loh, satu sama lain ya. Misalnya gue sebagai cowok dan lo sebagai cewek, gue ngelakuin kesalahan, ya udah lo nerima, dan sebaliknya gitu loh. Ya itu kan risiko pernikahan, gitu nggak harus yang pacaran lama. Kalaupun seandainya lo bosen sama pasangan lo,
ya tidak menutup kemungkinan lu bakal sama-sama mulu sama dia kalau lu udah nikah kan jatuhnya kan. Itu aja kan. Tapi nggak tahu sih, bodo amat gue. Yang penting itu aja sih guys, kalau ada pendapat lain boleh di komen. Nah itu berarti tadi yang kita bilang pacaran lama atau sebentar tuh nggak ngaruh. Yang penting kenalin pasangan lo. Gitu, jangan sampai pas unboxing lo terkaget nih. Terkaget. Tapi bener sih guys, kalau menurut gue gini ya, selain mental lo harus siapin juga yang pertama nih, pengetahuan lo tentang seks. Itu harus lo siapin juga. Back to lagi ya, balik lagi ke persiapan seks, lo harus tahu. Kenapa gue bilang seks lo harus paham? Yang pertama, enggak, dengerin dulu. Karena gini, seks itu kan ngaruhnya ke banyak, bukan tentang cara lo melakukan, tapi lebih kesehatan lu sebagai cowok gimana, kesehatan gue. Makanya kan sekarang pemerintah kan punya yang harus vaksin dulu sebelum nikah. Maksud gue gitu loh. Menurut lo ketika lo sudah menikah, pandangan lo terhadap masa lalu gimana? Pandangan ya jadi pembelajaran aja sih. Maksudnya pembelajarannya yang positif aja, maksudnya boleh kita tahu masa lalu, boleh kita sentil sedikit masa lalu, cuma buat pembelajaran aja sih, biar lo nggak gitu lagi atau gue nggak gitu lagi gitu ya. Kadang-kadang kalau orang kan ngomong masa lalu ya udah lupain, menurut gua enggak sih, lu sentil aja sedikit, ngerti nggak maksudnya? Lu sentil buat lu pembelajaran untuk di hubungan lu selanjutnya gitu loh, menurut lo? Sama gitu ya? Enggak sih, kalau menurut gue lebih ke masa lalu itu ya udah ya, dibahas sih kadang perlu, cuma biar kita tahu kan, maksudnya kita sudah sejauh apa dengan masa lalu. Cuman kalau yang masih nyari tahu atau yang mengikuti lah ya, males banget. Sampai tuh ini guys, gue tuh bingung sama fansnya dia, nggak ngerti gue sampai bikin fake account anjing. Tante, gue udah tahu lu siapa anjing. Gue masih sebel anjir. Enggak, gue tuh ya prinsip gue tuh ya ketika lo temenan sama mantan is oke. Gue nggak pernah ada masalah sama mantannya dia, dan dia masih berteman pun gue masih oke aja. Cuman yang gue aneh itu tuh orang-orang yang entah diapain sama dia, tiba-tiba tuh pas gue nikah dan berhubungan sama dia tuh fake account semua. Ini apa yang follow gue awalnya biasa aja, cuman kok semua IG gue yang pribadi sampai yang punya temen secara umum tuh di follow semua, sampai Saga TV di follow semua gitu. Aneh buat mbak yang merasa memfollow kami. Oh ya, gue mau bilang buat mbak yang masih ngefans sama Anggi, ya gue nggak peduli anjing. Gue kasih tanda tangan. Iya, gue nggak peduli anjing, lu mau ngapain kayak lu mau apa, tapi tolonglah kalau mau temenan langsung sama gue, jangan bikin fake account. Sayang email lu anjing. Mending lu langsung aja lu follow gue, tanya, mbak itu si Anggi ngapain itu gitu-gitu, mbak si Anggi dulu ninggalin gue, datang come to mama. Jangan sampai ya gue cari lo mbak gitu, gue ajakin main poli. Jangan sampai nih dia nih gue kasih tahu ada yang manggil dia palanya berputar 360 derajat, hampir gue kejar naik motor. Apalagi model-model kayak lu, aduh nggak takut gue anjing. Gue masih inget banget yang kejadian itu inget banget ya lo. Kita tuh lagi COD baju. Enggak, gue lagi ketemu sama teman gue gue turun dari motor tuh. Dia turun nih, tiba-tiba ada cewek. Motor lewat, cewek manggil gue nggak sadar awalnya, gue nggak sadar, dia yang tahu manggil gue, kata dia sampai muter, padahal gue kemana tahu, gue kagak kedengeran gimana. Gue bilang anjing sampai tahu, gue bilang gitu. Gue tuh gue tuh nggak suka aja gue nggak suka disentil. Apa yang gue punya tuh gue nggak suka disentil, ngerti gak sih? Ya siapa tuh temen gue kan, kita kan nggak tahu. Mana dandannya kayak cabe-cabean, gue tahu temen lu siapa anjing, kagak ada temen lu kayak cabe-cabean anjing. Temen dia tuh kagak ada yang kayak cabe-cabean. Gue tahu temen lu sampai baik, lingkungan lu bagaimana nih. Itu masalah kayak cabe-cabean, lu tau nggak? Itu yang suka dempul-dempul nggak jelas gitu, yang rambutnya merah kayak abis main layangan. Merah ya rambutnya? Merah. Rambutnya mengkilat. Tau nggak yang habis main layangan merah? Ya mungkin. Cabe-cabean gitu deh. Mungkin waktu jadi, itu pernah ketemu kali. Gitu. Jadi makanya kalau gue tuh sama sih sama Agi, sebenarnya memandang masa lalu ya udah. Lucu aja kejadian itu. Gue lucu banget. Gue memandang masa lalu ya udah. Bahkan gue prinsip gue tuh sebenarnya kalau misalkan mantan yang gak yang anjing-anjing banget, gue masih temenan baik gitu. Lo juga sama kan? Enggak, gue bisa aja sih. Maksudnya masih temenan. Maksudnya lu sama mantan yang baik-baik aja, saya putus baik-baik, lu masih temenan baik kan? Maksudnya masih ngobrol, masih kadang chatan, masih berbagi sosial lah. Iya, maksudnya gitu kan? Maksudnya kita emang tipe yang
kalau udah masa lalu ya Welcome, udah welcome. gitu. Cuman gue tuh nggak terima kalau misalkan ada masa lalu yang sampai segitunya, sampai fake account. Gue nggak tahu masa lalu apa sama, jangan follow gue pakai fake account anjing. Gue kesel banget anjing. Dia mulai gomelin. Di sana nih, ya follow nih, fake account nih. Gue yang ditanya, mana gue tahu lu akun mana, gue kagak kenal namanya siapa. Oke, buat Mbak yang akunnya namanya Ragil dan namanya juga pakai baby Ya udah, Okalina, itulah, oke, pokoknya. tolong ya, saya sudah tahu Anda siapa. Cuma gue lucu aja sih Manulus. Iya, gue soalnya gitu guys, kayak yang video gue sebelumnya, gue tuh orangnya nggak biasa bacot. Gue bingung ya, masih ada orang mau gue ya? Terus lu berasa ganteng? Enggak, gue nanya aja gitu loh. Emang gue nanya? Ya ada aja kali. Emang gue nanya? Ya ada aja, ya gue nggak tahu lah, dan gue nggak peduli. Ya jangan sampai aja nih coba masuk ke rumah tangga gue. Hah, nih kayak begini nih, ini pala lu nih ya. Nih, gitu guys. Ya gitu sih intinya. Terus pandangan lu tentang memiliki anak setelah menikah? Bukannya udah kita bahas ya? Tapi Belum, cuma nggak apa-apa lah. belum dibahas. Pandangan gue menurut punya anak. Ya menurut gue yang namanya keturunan itu wajib sih ya. Wajib sih dalam pernikahannya. Tapi untuk kapan dan harus cepat atau gimana sih, ya itu balik lagi ke masing-masing. Tapi menurut gue Wajib ada? ya wajib sih. Cuma yang nggak gimana ya? Ya terserah, maksudnya mau berapa tahun gitu loh, ngerti nggak? Ngerti kan maksud gue kan? Ya kalaupun seandainya dalam hubungan satu yang tidak berpotensi untuk menghasilkan, sebenarnya kan itu masih bisa diproses kan? Ngerti kan maksud gue kan? Yang penting lu usaha gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Dan dalam jangka waktunya kapan kan, cuma kan nggak tahu kan hasilnya kelihatan atau gimana setidaknya. Tapi menurut gue sih penting. Karena Bukan penting, bukan berarti harus wajib loh, beda. Wajib sama penting beda. Iya oke lah menurut gua. Kalau wajib. Oke penting aja, penting oke. Penting sih menurut gua. Karena kalau keturunan itu ya masa depan kita yang pasangan sih. Itu aja sih. Kalau gua Ya, enggak naik gua. Kalau lu Kalau gue sih biar aja. Karena begini konsepnya. Yang pertama, memiliki anak itu balik lagi ke otoritas ceweknya. Ceweknya mau nggak punya anak. Itu yang pertama. Ya lo nggak bisa maksa. Misalkan dari awal, kayak gue bilang dari awal, lo pastiin pasangan lo bisa nerima lo, atau lo tahu kekurangan dan lo tahu pasangan lo maunya seperti apa setelah menikah. Karena itu tadi balik lagi ke ceweknya mau nggak, otoritas yang pertama. Yang kedua, ya dikasih atau enggak. Itu. Terus yang ketiga, kalau menurut gua definisi anak itu tidak harus yang dilahirkan secara langsung. Kalau gua ya, menurut gua, karena masih banyak anak-anak yang tidak beruntung di luar sana yang kalaupun misalkan memang dalam pernikahan itu belum bisa bertahun-tahun gak dikasih gitu misalkan, ya masih bisa dirawat. Iya benar. Cuma kan setidaknya kan kita harus yang namanya berusaha kan. Iya, paham. Ini kan pendapat aku. Ya udah iya. Bisa gak sih? Gue tuh kesel banget tiap gue ngomong, lo aja deh yang bikin channel, gimana sih? Dia ngomong gak mau dipotong anjing, gue ngomong dipotong mulu anjing. Silakan. Udah. Dipersilakan. Udah. Sekian dan tempatnya. Sekian dan tempatnya anjing. Jadi menurut lo nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Karena menurut gue ya kebahagiaan dalam rumah tangga bukan selalu soal anak. Kalau tentang ekonomi gimana? Menurut lo? Ekonomi seperti apa dulu nih? Ya misalnya dalam pernikahan lo, ekonomi lo harus gimana gitu loh. Dalam sebuah kalau pasangan. Gue nggak bisa menilai harus ekonomi yang seperti apa ya. Tapi gue percaya ketika lo sudah menikah, lo akan punya rezeki buat nikah. Maksudnya gini, ketika misalkan nih lo nikah, lo nikah dengan keadaan, oke, gue cuma punya tabungan misalkan 10 juta, lo cuma punya tabungan 10 juta, lo nikah nih, ternyata sisa tabungan lo setelah menikah tuh sisanya 6 juta, tapi lo sama-sama belum ada kerjaan, ya gue percaya salah satu dari lo akan dapat kerjaan. Ya karena menurut ya? Iya rezeki aja. Yang jelas ketika lo udah sama-sama paham nih dengan kondisi, makanya gue bilang dari awal tuh harus harus terbuka sih ya, terbuka. Jadi gini, ketika misalkan pun lo udah dari awal terbuka, ketika lo menuntut menikah, ya lo harus bisa menyesuaikan dengan kondisi laki-lakinya.
Ya, dan kebalikan Tidak juga. memberatkan, iya. Karena memang minta mahar tapi yang tidak memberatkan laki-laki. Iya sih. Tapi tidak juga dia tidak dihargai. Maksudnya kayak oke, maharnya misalkan tergantung ya ada ceweknya mau atau enggak, cuman enggak yang juga misalkan mahar lu korek gitu. Ya enggak, yang tidak merendahkan. Mahar itu yang sesuatu yang wajib diberikan tapi yang tidak memberatkan tapi tidak juga menjadi merendahkan. Iya, sedang aja ya. Maksudnya yang memang sepantasnya gitu. Nah, yang gue aneh itu ketika misalkan dari awal dia udah tahu nih Iya kondisinya seperti apa, tapi setelah menikah malah jadi masalah. Itu yang gue bingung tuh. Iya sih. Banyak tuh kejadian sih. Emang banyak kalau itu. Banyak. Nggak di lingkungan terdekat kita aja, lingkungan di tempat lain juga banyak. Berarti maksudnya. balik lagi dong. Hubungan lama itu nggak penting. Buang-buang waktu. Tetap balik lagi kan konsepnya kan. Iya sih. Tetap balik lagi gitu. Enggak, kalau itu sih nggak ngaruh sih. Ngaruh dong. Oh, ya, harusnya dia udah tahu ya pasangannya seperti lu apa. udah tahu gitu. pasangan. Kalau orang pacaran lama contohnya, udah tahu kan pendapatannya berapa. Bener-bener. Ibaratnya Malah harus malah lebih tahu. bulu hidung lu juga dia tahu berapa gitu loh maksudnya kan. Iya, berarti nggak penting kan. Benar. Yang penting otak lu aja gimana berpikir. Menurut lo, ini kita emang random ya guys, jadi apa yang di otak kita tanyain. Tapi yang memang selaras dengan tema. Ketika menikah itu yang harus ikut itu suami atau istri? Bebas sih. Bebas. Bebas sih menurut gua. Kalau menurut gua bebas sih, maksudnya kondisi aja sih. Misal seandainya kayak kita lah ya. Kayak kita contohnya. Lu kan kerja di sini nih. Jakarta kan? Gue punya usaha di Bangkalan. Cuma kan kalau yang namanya kerja sama usaha yang punya pribadi ataupun kerja sama orang kan beda. Pasti harus ada satu yang mengalah kan. Yaitu gua harus ngalah nih. Lo kerja dari sini, Bang? Iya, gua harus kerja dari sini dan ikut lu. Sama Karena sih. kan gini, kalau misalnya lu kerja sama orang, ya mau nggak mau lu harus ngikutin aturan orang dong. Beda sama gua, maksudnya ya walaupun usaha gua kecil setidaknya gue yang kontrol gitu loh, gue yang handle segala macem dan itu pun bisa di mana aja kan. Ya gitu aja, nggak menutup kemungkinan siapapun harus mengikuti, misalnya gue harus ngikut lu atau lu harus ngikut gak, random aja sesuai kebutuhan aja sih. Kalau menurut lo? Setuju, sama sih, sama. Menurut gue nggak ada yang harus ngikutin sih. Iya gitu aja. Tapi yang jelas kalau gue prinsip gue satu, setelah menikah nggak ada hidup deket orang tua. Iya sih. Deket dalam artian tuh walaupun misalkan sekota nggak apa-apa tapi nggak serumah. Iya sih. Itu sih yang paling penting, karena menurut gua orang tua tuh nggak perlu tahu lo nggak makan. Ya cukup lu orang tua tahu lu seneng aja. Iya, biar lo tahu kalau misalkan duit 1 juta itu berharga. Iya sih, yes. Iya kan, lo bisa manage ketika lo punya uang banyak, lo bisa manage. Iya, gua udah tahu setelah menikah, makanya gua belajar banyak sih. Dulu tuh Dia lebih dewasa guys. setelah gua Dulu dia kalau misalnya ada duit dikit belanja barang. Iya, gua kalau dulu di Belanja. Bangka sebelum nikah ya dapat uang itu pasti gua belanjain gitu loh, maksudnya apalah pokoknya misalnya Barang. setelah gua nikah, aduh guys mau belanja 50.000 ya, Mikir. aduh mikir nih Banyak Tapi- pikirannya. Nah tapi kalau gua sekarang ya mentingin lu sih sekarang, jujur aja, maksudnya misal gua dapat duit ya berapapun ya, gua pasti ngarahin ke lu dulu. Benar. Baru misalnya ada ujungnya, misalnya dapatnya 500 nih ya, tetap gua harus ngasih lu lebih dari gua yang gua dapetin. Maksudnya 500, misalnya lu 400, baru gua 100. Baru gua bisa belanja gitu loh. Gitu sih kalau menurut gua. Yes. Bukan gua yang lebih ataupun lu kecil ya. Benar. Gitu kalau gua sih sekarang gua lebih kayak yang ya udah. Balik lagi dia terbuka. dulu. Lu terbuka pendapatan lu berapa, gue sebagai Iya. istri harus ya itu. Iya. Kalau menurut gue satu lagi guys, pesan buat kalian yang baru mau nikah, lo harus tahu duit laki lo dari mana. Iya sih. Lo nggak tahu ya, jangan sampai lo nggak, saking lo nggak pernah nanya, lo membebani suami lo. Nah, itu Tiba-tiba penting suami sih. lo Ngutang. pulang-pulang dapet nih ngutang, terus tiba-tiba laki lo dikejar debt kolektor. Itu sih harus Itu sih harus. Jadi emang sebagai istri lo harus cerewet. Gue pun sama aja gitu, misalkan dia dapet duit dari mana nih, bukan berarti gue nggak senang dia kasih duit, tapi gue selalu dari sini, ya udah sampai situ aja pertanyaannya. Itu. Wajib sih, Karena itu wajib. karena cowok tuh mikir banget orangnya, mikir keras. Jadi ketika misalkan mereka udah nikah nih, kayak Anggi aja nih, bisa diem aja gitu. Kenapa nih mikir ya harus dapat duit dari mana? Untung aja orderan masih jalan, alhamdulillah, walaupun nggak banyak. Cuman itu tadi Dia tahu lah gimana gua. karena lo harus komunikasi sih, karena cowok tuh mikir banget. Karena ketika dia udah mentok pasti
dia akan nyari jalan tikus, ya entah jalan tikus yang mengarah kemana kita nggak tahu. Iya sih. Iya, siapa tahu dia ikut judi online. Oh iya sih. Makanya harus ditanya. Itu sih Itu penting sih, komunikasi yang penting ya, lebih dewasa satu sama lain sih. Ya, lo sebagai perempuan harus tau manage. Jangan lo Cowok tahu cewek juga ya, Iya. gak harus perempuan juga, cowok juga harus gitu. Tapi utamanya kan cewek yang banyak boros. Iya sih. Maksudnya lo harus tahu ketika lo minta sama suami lo, ya lo harus tahu duitnya buat apa aja. Nah, dia ketularan sama gue nih. Udah mulai bagus lah Dia kalau dapat uang misalnya buat beli barang. buat beli barang, karena dia ketularan gue kalau Karena gue dulu sebelumnya gue itu tipenya kalau misalkan gue dapat duit, gue mau membahagiakan diri dengan yang pertama gue biasanya nginep-nginep di hotel yang mahal-mahal, terus beli makanan mahal-mahal, terus gue jarang beli barang, gue tuh lebih seneng jalan-jalan, kadang jalan-jalan kemana gitu. Cuma sejak deket sama nikah sama dia, gue berpikirnya oke, gimana caranya gue pengen beli microwave nih, gue udah plan itu, gue pengen beli ini ABC gitu, jadi maksudnya kelihatan barangnya. Iya sih. Gitu sih guys. Bahkan kemarin sampai nikah pun kan gue mintanya nggak duit, gue tapi mintanya. gue bilang sama dia nggak apa-apa selama itu buat jangka panjang. Ya kan? Iya. Itu buat jangka panjang. Kalaupun seandainya lo butuh uang, setidaknya lo jual kan, setidaknya masih ada harganya gitu loh. Makanya pas nikah kan gue mintanya logam mulia, Iya, dia minta logam mulia. bukan minta duit. Gue nggak minta duit, anjir. Gue minta logam mulia aja, karena gue berpikirnya adalah gue nggak tahu kondisi Anggi sama gue ke depannya akan seperti apa. Tiba-tiba misalkan in case anak sakit atau dia sakit, gue nggak ada uang, ya gue bisa jual itu. Dan gak gede-gede amat kan namanya? Ya Nggak nggak gede, semampunya aja. Semampunya. Karena sebenarnya kan biasa itu kan aja. bukan syarat utama menikah. Gitu Yang penting guys. cara menikah tuh otak lo dan jiwa lo aja sih. Iya. Kalau jiwa Tanggung lo, jawab. ya tanggung jawab. Kalau Nikah pas itu tuh gak penting anjir. kalau jiwa dan tanggung jawab lo selaras dan waras, nah udah lo aman-aman aja sih. Yang penting udah tahu bini lu gimana Menurut bentukannya, gue sih, sifatnya, laki iya. lu udah mana bentukannya, sifatnya. Iya sih. Gitu aja guys. Oke guys. Udah guys, itu aja sih Jadi, obrolan random kita pada malam hari ini. Intinya yaitu menikahlah ketika lo siap, bukan menikah karena memang lingkungan lo udah menikah. Iya, Ya, jangan korbankan masa depan lo dan orang lain hanya demi ego lo doang. benar. Gitu. Menikah dengan cerdas, bukan Betul. bukan dengan. Smart marriage. Smart marriage. Ya memang benar. Ya benar lo sih. nikah harus smart. Nikah is not about party. Yes. Nikah is not about money. Iya. Tapi ya nikah is about your mental, about your responsibility. Yes. Ya, tentang semua itu sih. So fun aja sih. Iya, make it fun. Iya. Ya kayak kita selalu aja. Ya, lu kalau lihat nih, misalkan lihat anjing, emang kita begitu, tapi ada saatnya kita Serius. iya sayang, iya Bu, lebih ya ada saatnya manja-manjaan. Iya, ada saatnya- tapi kalau lo lihat apa yang lihat video ya emang itu sehari-harinya Ya, begitu. memang itu realnya keadaan. Iya, kita bukan gua dulu. kurang ajar sama dia, cuman emang kita make it fun, ngerti gak sih? Dia kurang Kadang ajar dia gua bikin juga. salah gitu ya. Misalkan dia bikin salah apa, ini kita tambahan dikit nih. Iya, nggak apa-apa. Intermezzo. Dia bikin salah. Itu kaca ya, lu ngaca. Tinggal begitu aja. Iya, Apalagi sekarang tuh, simple. apalagi kaca dua kan. Itu kaca ada dua. Ya udah tinggal ngaca aja. Tinggal gitu aja gitu. Jadi bisa ketawa lagi. Iya gak sih? Iya. Iya, jadi so make it fun. Makanya kalau kejadian apapun ya lu bawa happy aja, buat candaan aja gitu. Dan loh. itu jangan buat rahasia apapun dengan suami dan istri. Walaupun ibaratnya handphone itu privacy ya, tapi menurut gue sometimes ya you need it. Ya pasangan lo harus tahu juga lo ngapain aja. Dia udah tahu semua handphone gua anjir. Kalau kita tuh emang malah curiga, maksudnya gini loh. Kalau gua HP taruh-taruh aja. Kalau gua pribadi gitu sih. Maksudnya Setelah nikah dia ya gitu udah, sih. Lu bodo amat, lu mau pakai buat lu bawa ke kantor juga kagak Tapi gue aneh tuh apa-apa. dia, kayak dia semua akun dia tuh diloginin di handphone gue kan. Tapi dia nggak mau. Nah, itu balik lagi ya. Kenapa gua kagak mau ya? Pertama, gua nggak mau tahu orang ngusik hubungan kita. Tapi kalau gua udah tahu, bahaya tuh. Ngerti nggak maksud gua? Paham. Nah, gua nggak pengen yang namanya. Gua orangnya bukan yang misalnya diomongin misalnya istri lu gini. Gua nggak bodo amat, gua nggak percaya kalau belum gua lihat di mata gua. Kalau udah ngeliat di mata gua, ya lu tau lah apa yang gua lakuin kan. Ya gitu, maksudnya gua nggak penting privasi di handphone dia harus gimana bla bla bla, siapa saja yang ngechat, apa aja isinya segala macam. Gua nggak peduliin itu, bukan dalam artian gua Tapi kagak. cuman emang dia masih kepo juga. Karena Iya. kalau dia lagi random megang HP gue ya udah lihat aja, kalau gue mah bodo amat. Masih sih, cuma yang ya Ya, biasa biasa-biasa aja. aja, nggak yang terlalu. Ya, ini siapa nih? Ini siapa nih? Kagak. Dan gue nggak pernah kontrol Kagak. dia harus nulis sama gue di bio. Iya sih.
Tapi sumpah ya teman-teman ya, waktu awal pacaran tuh gue sempet maksa-maksa, terus pas gue mikir sekarang ngapain anjing, malah semakin gue paksa dia nggak mau. Sekarang tuh bahkan gue kadang gue lagi males aja dia ngupdate. Iya kan? Dulu pas pacaran tuh update tuh. Males ya udah, abis sekali 2 kali dia bilang males ya udah lah, bodo amat. Kalau hal itu berarti lo harus mikirin lagi hubungannya. Kalau Iya. lu seandainya udah digituin, ya udah lu mundur aja sih guys. Jadi maksudnya bukan lo gitu loh, lu pas sama aja pakai topeng orang lain gitu loh. Kalau lu sayang sama pasangan lu pasti ngelakuin hal apapun buat pasangan lu, gitu aja sih. Oh sama tadi persiapan kalau mau menikah, berjuanglah sama dengan apa yang diperjuangkan pasangan lu. Iya sih. Misalkan contoh pasangan lu berjuang, misalkan kayak lo nih, lo berjuang meninggalkan pekerjaan lo untuk pindah ke Jakarta. Iya kan? Pekerjaan dan semuanya segala macam lah. Maksudnya mengorbankan diri lo dan lingkungan lo untuk gua, lo ke Jakarta. Gua harus berjuang sama dengan lo. Berjuang dalam arti yang gini. Ini perjuangan gua sama Anggi ini emang real ya teman-teman ya. Jadi itu karena kan gini, pandangan. Gue jadi bingung. Pemandangan bukit dong, pantai, bukit, yang bagus. Pandangan orang adalah orang bertato itu tidak baik, bener kan? Nah, so perjuangan gue adalah gimana gue bikin orang yakin kalau Anggi tuh nggak harus jadi orang lain ketika ketemu keluarga gue. Gue tatoan juga temen gue hebat-hebat semua. Iya, enggak, maksudnya gini. Bisa nggak sih kalau gue ngomong? Iya, oke. Terus. Nggak, maksudnya ya berjuang sama-sama, paham nggak sih? Yeah. Lu berjuang kesini buat gue, ya gue harus gimana caranya berjuang biar pikiran keluarga gue di awal itu memang open aja. Untungnya emang keluarga gue ya open aja, maksudnya nggak seselo itu. Awalnya juga kemarin gue pas ke rumah kakak dia sih, awal minder gitu loh, maksudnya gimana ya, orang tatoan masuk ke lingkungan yang enggak tatoan gitu loh. Ya minder lah pasti kan. Awalnya dia malas-malasan, bukan malas-malasan gimana dia, karena gue hafal banget Anggi itu tipe yang nggak mau jadi orang lain. Dia males suruh pakai baju panjang. Gue males kalau jadi orang lain, apalagi kalau ke tempat ketemu orang harus yang pakai topeng tuh gue males gitu loh. Makanya pas kemarin ke rumah abang gue pertama kali kan, udah pakai tangan pendek aja. Hasilnya ya udah, mereka tahu Anggi ternyata baik. Malahan sekarang tuh ponakan gue aja lebih nyari dia daripada gue. Si Keisha. Dia lebih nyari, Acu, Om Anggi mana Acu? Udah nggak gue lagi anjing. Gue udah tidak ada lagi di sana. Udah Anggi. Jadi emang gitu guys. Jadi emang lo harus berjuang. Lo harus siap hadepin. Kalau gue sampai ngomong sama Anggi ya, in case keluarga gue misalkan ada yang nggak setuju sama lo dengan kondisi lo tatoan, ya gue tetap milih lo. Gue akan sama lo, nggak apa-apa gue jauh dari keluarga gue. Gue sampai pernah ngomong kayak gitu, tapi ya untungnya keluarga gue nggak gitu. Cuman kalau misalkan sama bokap masih lah, karena bokap gue rada ortodok gitu. Iya sih. Lebih menghormati timur sih. Ya, timur. Lebih memang orang yang katrok banget gitu guys. Timur jadi emang lah, harus ada timur. Jadi emang harus menghormati banget. Gitu. Untungnya kesana jarang-jarang. Itu sih. Jadi ya itu tadi intinya. Harus berjuangnya bareng-bareng. Udah, itu aja. Kalau lu berjuang bareng-bareng lu bakal keren. Yes. Lu bakal ini keren. kita lagi mau berjuang juga kan kita, sampai lebaran. Kita lebaran. Kita lagi mau diet. Kita diet yang kita cuma opini saja. Kayaknya cuma. Lu tahu nggak, kita tinggal di apartemen itu udah hampir setengah tahun, tapi fasilitas gym tidak pernah digunakan. Pasti. Udah daftar di bawah doang ya, di apartemen tuh ada yang namanya kayak fasilitas lah semua. Kita cuma renang doang. Gym buat sport lari segala macem ada, cuma males. Ya udah, cuma opini doang. Iya. Besok nge-gym udah daftar nge-gym nih, besoknya bangunnya siang. Ujung-ujungnya renang doang. Iya. Renang doang kagak. Kepek-kepek doang anjing. Habis itu makan mie ayam. Habis itu pesen makanan yang banyak, kan percuma. Iya. Doakan kita guys. Siapa tahu kita jadi Kimberly Ryder, gue cantik. Ya, tapi enggak sih, kita lebih ke apa ya, dietnya biar ini aja sih.
biar kembali ke bentuk semula, karena Anggi perutnya udah buncit banget dan tangan gue udah gede, makin gede dari sebelum gue nikah. Kita pengen memperbaiki diri fisik. Balik ke sebelumnya sih, karena sebelum nikah tuh gue nggak segendut ini banget sih. Ya lebih Agak lebih kecil tangan gue, nggak segendut ini. apa It sih doesn't mean namanya? itu bukan berarti kita nggak mencintai diri kita, bukan. Apa sih nyebutnya? Look apa? Good looking. Good looking guys sih. Biar good looking, ya. Oke guys, itulah obrolan random kita, tapi semoga bermanfaat bagi kalian. Yang mau menikah tolong dipikirkan lagi. Iya, jangan lupa di komen-komen ya guys, ataupun di like, di subscribe, di share aja biar makin banyak yang nonton. Di share tuh, bantuin lah kita ya. Ya guys, terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Oke guys, terima kasih sudah menonton kehaluan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dihidupkan tanda loncengnya supaya kalian tahu kalau misalkan kita update video baru. Dan jangan lupa di share ke teman-teman lu ya guys. Yes. Biar kita lebih kreatif. Jangan lupa di share ke mantan. Siapa tahu mantan lo ada yang pengen nikah lagi. Biar lebih kreatif. Yes. Dan lebih smart lagi. Dan yang ada kata-kata terakhir nggak buat dari lo buat pernikahan? Menikahlah karena lo siap. Udah itu aja. Oke. Itulah. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Bye bye.